Di saat COVID-19 ini terjadi, tentunya banyak kendala-kendala dalam pembayarannya. Mungkin untuk karyawan yang di PHK, tentunya pasti mengalami kesulitan untuk membayar. Kita coba berbagi pengalaman ya. Tadi kita dari rekan Pro juga ada kredit ke bank dan beberapa finance ya. Sepengetahuan kita, pidato Presiden pernah mengatakan penangguhan ya. Nah itu coba kita konfirmasi karena kondisi COVID ini ya, apakah penangguhan itu ada gitu ya. Kita coba tadi ke salah satu bank, ternyata penangguhan itu tidak ada. Tapi ada kebijakan-kebijakan. Contohnya salah satu bank yang kami temukan ya, pembayaran pokoknya ditunda, namun bunga berjalan tetap dibayar. Jadi sementara kita yang pekerja-pekerja seni ini seperti fotografer, video shooting, pemain musik, dekor, apalagi ya, yang kerjanya di event, terutama bidang pariwisata ya, tentunya gelagapan ya dengan kondisi seperti ini. Kemudian setelah dari mungkin saya harus share ya pengalaman ini ya. Jadi next kita akan coba berbagi pengalaman ya. Mudah-mudahan rekan Pro akan mampu membuat menggunakan live streaming dengan video call ya. Mudah-mudahan dengan video call, jadi kita langsung bisa komunikasi secara live ya. Jadi yang kita bicarakan itu sesuai dengan keadaan apa yang kita rasakan sekarang. Nah, cerita yang tadi, pengalaman tadi satu hari, kita coba ke finance ya, salah satu finance yang ada di Indonesia ya. Itu mereka sama sekali tidak melakukan penangguhan ya, tapi mereka melakukan kebijakan yang namanya, diistilahkan mereka itu relax. Saya nggak tahu maksudnya apa itu relax. Yang jelas dari meeting tadi dengan staf dari finance tersebut, mereka melakukan bagaimana supaya cicilan konsumen atau nasabah mereka menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya dibayarkan, dan itu dapat dapat diputuskan oleh si nasabah disesuaikan dengan kemampuan dari nasabah tersebut. Nah, pada kesempatan itu, pada meeting itu, saya sempat bertanya kepada yang mempresentasikan ya. Saya kasih contoh pengalaman saya sendiri.
walaupun cicilan itu diperkecil dari sisa 6 bulan cicilan misalnya menjadi 18 bulan, berarti sangat kecil kan. Berarti misalkan dia yang tadinya cicilan sekitar 1.500.000, berarti kalau dia anggaplah jadi 18 bulan, berarti dia cicilannya tadi menjadi 616.000. Nah, sorry guys, anak saya lewat, ada iklan, minum kopi dulu. Nah, di sini saya ulang ya, mungkin tadi ada yang masih belum jelas ya. Jadi tadi saya bagi pengalaman. Jadi cicilan anggaplah sisa 6 bulan ke depan, berarti ada 6 cicilan lagi. Nah, finance tersebut memberikan kebijakan relax, namanya relax. Dalam artian jumlah cicilan yang harus dibayar itu dapat kita perkecil jumlah cicilannya dengan memperpanjang atau menambah jumlah bulan cicilan. Jadi misalkan harusnya 6 bulan, bisa kita perpanjang menjadi 18 bulan. Nah, yang jadi pertanyaan tadi dari saya pribadi ya, bagaimana dengan nasabah yang di PHK atau orang-orang yang betul-betul penghasilannya menjadi nol? Ya contohnya fotografer lah, yang tadinya sudah punya jadwal seperti kami. Jadwal bulan 4 itu ada 8, itu 8-nya itu habis, pending semua. Berarti penghasilan bulan 8 itu nol. Nah, jadi saya tanya tadi, bagaimana, apakah ada kebijakan untuk hal yang seperti ini? Ya, karena dia hanya staf, dia tidak bisa ngasih keputusan, tetap pusat gitu. Ya. Jadi saya buat pernyataan tadi, Bapak perkecil seberapapun cicilan, kalau nol pendapatan dari nasabah Bapak, itu tetap tak mampu bayar. Nah, di sini saya sangat berharap kepada pemerintah ya, memang regulasi penanganan COVID-19 itu sangat penting ya, sangat penting. Tapi jangan sampai kondisi ini efeknya lebih besar. Ya, kenapa bilang? Contohnya seperti saya, tenaga freelance saya ada 6, itu sama sekali tidak bisa saya handle. Dengan adanya pesta-pesta dihentikan. Nah, jadi dari pemerintah atau orang-orang yang mampulah ya, kalau bisa gitu ya, kalau bisa ya, khususnya pemerintah, dia buat satu solusi ya,
bagaimana? Apapun masalahnya, kalau penghasilan rumah tangga itu nol, saya rasa bisa gila gitu loh. Ya, ya sangat gila. Kita keluar ditakut-takuti dengan COVID-19. Kita mau kerja apa? Lapangannya ditutup, lapangan kerja. Nah, saya nggak tahu, kalau lihat gelar-gelar mereka kan S2 lah, S3 lah, tapi solusi-solusi kemiskinan masih jauh lah saya lihat bisa teratasi ya. Karena yang bahayanya orang-orang yang seperti kami ini yang kerjanya di tempat-tempat ya yang jelas tempat keramaian lah ya, hiburan, entertain, musik, fotografi, syuting, ya itu sangat sedih. Mungkin Anda pekerja di suatu perusahaan belum bisa lah merasakan ya apa yang kami rasakan ya, karena Anda masih menerima gaji. Apalagi pegawai negeri, kurasa tidak akan merasakan apa yang kami rasakan, karena gaji Anda tetap jalan ya. Seberapapun gaji Anda itu masih bisa di manage, masih bisa dibagi sekian. Kalau kayak kami pekerja seni, fotografi, video syuting, penyanyi, pemain musik, kalau pendapatan kami nol, bagaimana membaginya? Gitu loh. Jadi solusi dari pemerintah untuk pekerja-pekerja seni ini apa gitu loh. Nah terus yang saya nggak bisa terima itu terkadang pembagian sembako atau bantuan selama COVID-19 ini jangan sampai hanya orientasinya data lama yang terdata sebagai orang miskin. Terkadang mereka masih lebih beruntung daripada kami yang pekerja seni ini. Mereka mungkin renovasi kerjanya atau apalah, mereka masih dapat penghasilan. Atau dia berkebun, mereka masih ada penghasilan. Nah, tapi kalau pekerja seni itu asli nol, karena nggak ada yang lapangannya itu hilang gitu loh. Istilahnya kita kalau bertani itu kita bawa cangkol dan peralatan bertani, tapi ladangnya hilang gitu loh. Lantas kita mau tanam atau mengolah tanah apa gitu. Nah ini bayangan yang harusnya ditanggapi lah sama pemerintah atau anggota-anggota dewan yang pintar-pintar ya. Kurasa banyak lah yang pintar itu, buktinya jadi dia. Itu harus diperhatikan. Jangan sampai hal-hal ini nanti menjadi bumerang. Karena kalau perut sudah lapar, pikiran kadang bisa berubah ke hal-hal yang kurang berkenan. Ya, thank you ya Mr. Sodik ya. Like rekan pro ya. Jadi ini Mr. Sodik ini juga satu profesi dengan saya nih, fotografer. Saya rasa dampaknya dia kena ini ya. Mungkin di lini lain juga ada, tapi yang paling fatal itu kami pekerja seni ini, seni suara, yang manggung, yang dekor-dekor, rias pengantin,
apalagi video syuting, pariwisata. Ini mau kemana gitu loh. Sementara kejelasan penyelesaian COVID-19 ini gak jelas gitu loh. Apakah seminggu lagi atau 2 minggu lagi? Cobalah, mungkin pemerintah bisa buat ya mungkin lockdown aja lah selama 2 minggu atau 14 hari. Tapi memang pahit, tapi langsung selesai gitu loh masalahnya. Daripada seperti ini kita hanya disuruh di rumah aja. Di rumah aja stres loh. Ya, stres. Nah, mungkin orang-orang tertentu yang ya masih bisa lah dia terhibur di rumahnya dengan fasilitas-fasilitas. Tapi bagi orang-orang yang betul-betul kosong di rumah gitu, maksudnya nggak ada untuk hiburan, itu bagaimana? Nggak mungkin dia duduk bersandar di dinding, lihat langit-langit, habis itu lapar makan, habis itu duduk lagi. Nah, ini tolong pemerintah sama yang terkait ya, cobalah buat keputusan yang akurat. Untuk kalau memang harus lockdown, saya pribadi siap lah, karena pertimbangan saya itu lebih baik kita pahit sekali di 14 hari daripada pahitnya berkepanjangan dan tidak pasti kapan harus diberhentikan, kapan harus pulih kembali. Ini sangat berat. Oke pemirsa, saya akan coba satu tembang lagu ya. Sudah ku bilang. Oke, yang ingin request boleh ya. TV ini ya, COVID segera berakhir. Yang mau komen-komen boleh ya. Kita berbagi rasa. Sudah aku bilang, jangan kau petik mawar yang penuh berduri. Aku bilang, jangan engkau dekati api yang membara. Jangan kan tertusuk nanti. Jangan akan terbakar nanti. Jangan kau bawa dirimu dalam mimpi. Jangan lagi, jangan sayang, kau derakan lagi air mata di pipimu. Ya, selamat bergabung ya Rafael Marpaung ya. Jangan lagi, jangan sayang, kau nyanyikan lagi simfoni yang menyayat kalbu. Ya, selamat bergabung ya Lai Rafael Marpaung. Ini salah satu mitra juga ya, musik ya. Oke. Sudah aku bilang,
Jangan kau petik mawar yang penuh berduri. Sudah ku bilang, jangan kau dekati api yang membara. Jangan kan tertusuk nanti. Jangan terbakar nanti. Jangan kau bawa dirimu dalam mimpi. Jangan lagi, jangan sayang, kau deraikan lagi air mata di pipimu. Jangan lagi, jangan sayang, kau nyanyikan lagi simfoni yang menyayat kalbu. Jangan lagi, jangan sayang, kau deraikan lagi air mata di pipimu. Jangan lagi, jangan sayang, kau nyanyikan lagi simfoni yang menyayat kalbu. Oke, satu tembang lagu ya dari saya ya. Oke, kita kembali ke topik lagi ya. Ini kita akan coba dampak-dampak COVID-19 ini. Untuk yang mau berbagi pengalaman ya, boleh chatting kita ya. Chatting kita ke Messenger atau langsung aja diketik ya di Rekan Pro ya. Supaya apa? Supaya kita saling menguatkan ya. Karena kesannya sih kehidupan masyarakat Batam untuk sementara ini kesannya belum nampak efeknya. Tapi kalau ini berkepanjangan, jeritan-jeritan itu otomatis tanpa diminta akan menjerit ya. Akan menjerit. Ya. Gimana enggak menjerit ya? Yang tadinya dia kerja sekarang dirumahkan. Ada yang dibayar setengah gaji, ada juga yang tidak digaji lagi, stop. Ada pula yang sudah bekerja, bosnya tak mampu bayar gaji. Nah, di sini sangat berat ya. Tapi kita kembali ke topik profesi ya. Ya, ini saya sangat bertegas lagi ya, karena ini untuk profesi di bidang kami sangat betul-betul terpukul ya. Fotografer,
video shooting, pemain musik, sound system, dekor, rias pengantin, ya, baru apalagi ya. Ini sangat terpukul karena lapangan pekerjaannya hilang gitu loh, hilang. Ya sebagian saya lihat teman ada putar putar profesi ya, ikut borongan lah apalah, tapi kurasa itu kan temporary lah, temporary. Mungkin habis project dia pun tak ini lagi lah. Nah setelah itu apa yang mau dikerjakan? Memang untuk dipikirkan sangat sulit ya. Satu sisi COVID-19 ancaman, satu sisi kehidupan rumah tangga atau kebutuhan rumah tangga kita harus penuhi. Ini ibaratnya buah si malakama ini, ya. Oke. Mungkin ada yang ingin kasih sumbangan solusi-solusi bisa diketik ya di rekan pro ya. Sambil saya tunggu masukannya, saya akan coba nyanyi ya satu lagu ya, Tangyang Ni Dainang ya. Oke, jangan malu ya, kasih masukan ya, Tangyang Ni Dainang ya. Kita akan coba satu tembang lagu dari Tapanuli ya. Selamat malam Nito Ristes Tumeyang ya. Ini penggemar setia saya nih. Tangyang ni dainangi. Oke, sorry ya, saya telat masuk. Saya ulang lagi ya. Oke, bagi teman yang ingin komen ya, mungkin ada usulan masukan untuk mengatasi dampak COVID-19. Tangyang ni dainangi na parorot tondiki manang dia peang, manang dia peang, tentang do diramoti nang sipata salaan tertutukan dilakaki dibuan ho di tangiangmu, dibuan ho di tangiangmu, inaku naburju udaina tonggi di parngoluano upani lo jami umaka geleng mo mau liate maina di sude pambahenan mi hormat tua benggeng saur matua paihut ihut hami. Ya pemirsa rekan pro ya, kita doakan ya COVID-19 ya. Hari-hari kita tak lepas dari dampak dari COVID-19 ya. Untuk yang punya rasa respon lah, boleh diketik ya di apa rekan pro ya.
mungkin ada masukan-masukan untuk teman-teman kita. Ribuan hari tangiyangmu, ribuan hari tangiyangmu, inaku naburju. Udaina tonggi di parngoluano, jami umekep geleng mon mau lihat mainan di sasude pambai nami penggeng sahur matua, penggeng sahur matua, paihut ihut ami. Paihut ihut ami. Ya, saya rasa perlu juga ya doa ibu ya, Tangyang Nida Inang ya. Oke, untuk pemirsa di rumah ya, mungkin ada yang komen apalah gitu. Kira-kira apa ya yang bisa dikerjakan teman-teman atau ya yang positif lah. Jadi kejenuhan efek dari COVID-19 ini bisa teratasi. Untuk teman-teman selapangan kerja lah ya di Pesta Batak ya, rekan pro ya bersedialah memfasilitasi ya. Kita ada studio ya. Kalau ingin tampil live streaming, kita akan layani lah. Ya, siapa tahu untuk profesi-profesi kita ini kita dapat sponsor ya. Tetap beraktivitas, ya. Jadi ini salah satu usulan sih dari saya pribadi, karena biasa manggung, nggak manggung, bisa demam, nggak demam panggung lagi, demam beneran, demamnya beneran gitu, badannya demam. Ini yang bahaya itu demam. Kalau demam panggung cuma di panggung dia demam. Kalau sempat penghasilan nol, badannya juga ikut demam ini. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin manggung di Rekan Pro, bisa di kontak ya atau messenger ya. Kita bisa buat jadwalnya ya, jadwal. Mungkin kemarin ada pengalaman seperti itu LP ya. Cuman kemarin kita ada kendala di di jaringan ya, tiba-tiba down, jadi terganggu. Tapi next saya sudah temukan caranya, ya, itu tidak akan down kecuali dari Telkom mati ya, maksudnya padam. Yang punya suara ingin ditarik, kita live kan di sini. Kita siap mensponsori ya, memfasilitasi. Mungkin ingin main gitar atau main saksofon ya, kita bisa buat jadwal ya, jadwal tayangnya di live streaming di Rekan Pro. Oke. Untuk ini kita coba satu lagu ya.
Buasa ikon Marsirang. Borngin soada dongaki tadi sasada audisi dilage podo maki tung dau siana rurus tar songon bulu rusur gulang tutoru songon ima nang rohaku berengau itoda Asia Boasa ikon pajumpa ape ikon Marsirang Boasa mahu tanda dang tardo kau sudena Asia. Iya. Semoga cepat berlalu ya. Untuk pemirsa di luar Batam ya. Inilah Batam ya. Boleh komen, boleh kasih masukan, boleh info juga ya. Yang boy halu bahon yang boy magosian rohaki holan ho dodi ngoluku nang pengtung dao ho siana Boasa ikon pajupa ape ikon Marsirang Boasa mau tanda dang tardok au sudena Asia Boasa ikon pajupa ape ikon Marsirang Boasa mau tanda dang tardo kau sudena Asia. Ya, satu tembang lagu ya, Boasa ho tandai Boasa pa Jepang. Ya, mungkin ada teman-teman yang dari luar Batam bisa kasih info, sharing-sharing ya. Bagaimana pengalaman-pengalaman kita yang seprofesi? Apakah di sana tetap lancar-lancar? Kalau di Batam ya lumpuh total ya, profesi yang kita bidangin ya, baik itu foto ya. Jadi sangat ya, saya nggak tahu ya 2 bulan lagi mampu nggak ini gitu loh, karena kita tanggungan keluarga besar ya. Ya, tanggungan keluarga, baru
biaya-biaya hidup lainnya ya. Contohnya kayak listrik, air, ya itu yang harus betul-betul kita bayar ya. Ini sangat ya betul-betul beban ya. Jadi kepada instansi ya, kalau memang ditangguhkan gitu loh, jangan ditangguhkan tapi dengan kebijakan apa. Nah, ini yang buat berat ya. Sementara seprofesi saya ini itu penghasilan ada yang nol loh, nol ya. Itu bisa nangis itu loh, nangis, batinnya nangis, anaknya nangis, apalagi istrinya bisa nangis ya. Memang sih belum bergejolak ini efeknya ya. Gejolaknya yang jelas gejolak kelaparan ya. Jadi kalau saya pribadi sih, kalau memang harus lockdown, mari kita lockdown 14 hari. Jadi dalam 14 hari itu kita betul-betul pahit, tapi setelah itu kita udah ada keputusan untuk beraktivitas seperti semula gitu loh. Kalau yang sekarang ini nggak jelas gitu loh. Terus terang nggak jelas, saya pribadi nggak jelas. Karena satu sisi ya ada yang pakai masker, ada yang enggak. Ada yang jaga jarak, ada yang enggak. Gitu loh. Jadi pemerintah harus lihat itu. Ya. Kalau disuruh jaga jarak ternyata tidak jaga jarak, berarti planningnya harus diganti dong. Cari yang betul-betul bisa menyelesaikan masalah ini gitu loh. Mungkin untuk pegawai-pegawai negeri, anggota dewan atau apalah yang gajinya masih jalan ya, mungkin tertawa ya mendengar kalimat-kalimat saya ini ya. Lucu katanya. Tapi suatu saat Anda rasakan kesulitan makan, Anda akan tahu gitu loh. Jadi jauh sebelum itu terjadi, makanya saya beranikan untuk bicara. Ya. Karena kalau sudah terjadi, sebagian besar mengalami kesulitan untuk makan, cari nafkah. Ya, kayak pedagang-pedagang kecil ya. Saya lihat itu pedagang-pedagang kecil, yang pasar kaget ya, itu nggak ada lagi. Ya, saya yakin mereka mengeluh lah. Memang sih secara berhadapan dengan saya ya mengeluh masih bisa sepertinya belum terasa nampaknya karena baru berapa hari ya. Tapi kalau 3 bulan lagi seperti ini, aduh gimana ya. Karena mereka ya sama dengan saya, harus makan, harus bayar listrik, harus bayar ini. Sementara lapangan kerjanya itu hilang gitu loh. Nah kalau dia mau ganti profesi apa? Oke lah, ada yang buat online. Tapi bagi-bagi untuk orang-orang yang tak ngerti online macam mana? Ini politikus juga harus mempolitikkan ini supaya mereka sejahtera gitu loh. Kan katanya politik untuk mensejahterakan masyarakat. Ini kesempatannya, inilah kesempatan Anda yang berpolitik mensejahterakan masyarakat. Gitu loh. Itu pola pikir yang bisa saya tangkap ya, karena berpolitik untuk sejahtera katanya. Tapi ini ada kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat. Saya lihat belum ada yang coba atau maju ke depan. Ya, ini hanya gambarannya. Oke, untuk yang ingin komen silakan ya.
kita bebas berbicara, bebas berpendapat. Yang penting jangan fitnah ya. Ya, ceritakan hal yang nyata. Ya. Ceritakanlah hal yang nyata karena itu akan menambah ilmu dan pengalaman yang bermakna. Ya, oke. Kita akan coba satu lagu ya. Holanaudo Mangatusiho. Sambil merokok ya. Unang besay lomos roham tua Jung papos ma rohami dasia Oloki tuho Jung gawas dohasian Papos roham diau Holan ho sasa daho Holanaudo mangatusi rohami Holanaudo naboy manganjuho Takas doi diboto ito Dang namar meama maka holongi ho Surabaya manian Dundungoku bulani Leonoku matuho Palawason rohami Marjanji au di rohaki Ikon ho saut dia Bos roham dia itu Holan hodo Holan hodo hasia. Ya, komennya mana ya? Komennya ketik aja bang, nggak apa-apa. YouTube slow channel aja. Arpeggio Music. Ya, selamat malam ya, Ajis Purnama, Ayah Edava, Sugimin, Jilbet Stemeang, Sarah Robert S Baru Tambunan ya. Ini salah satu yang tertunda ya. Via Irawan, Adnan Nasution, Holanaudo mangatusi rohami Holanaudo naboy manganjuho Takas doi diboto ito Dang namar meama maka holongi ho Surabaya manian Dundungoku bulani Leonoku matuho Lapalason rohami Marjanji au di rohaki Ikon ho saut dia Bos roham diau itu Holan hodo hasian Surabaya manian Dundungoku bulani Lehonoku matuho Lapalason rohami Marjanji au di rohaki Ikon ho saut dia Bos roham diau itu Holan hodo hasia Bos roham diau itu Holan hodo hasia. Ya, selamat malam Mr. Corbett Sinaga,
Huta Galung Esron Purba, Budi Purba, dan ya anggota PMTBB ya, Persatuan Musik Tradisional Batak ya. Ini grup yang terkena dampak COVID-19 ya. Sebagian masih ya banyak yang masih bisa beralih profesi ya. Tapi sebagian saya belum tahu informasinya ya. Kalau bisa komen aja di sini, jadi kita bisa dapat berbagi suasana ya, pengalaman-pengalaman ya. Jadi karena komunikasi ya itu sangat penting ya, minimal mengurangi beban pikiran. Ya. Oke, satu kali lagi ya untuk ya terutama jajaran pemerintah ya, untuk pembagian bansos ya, usahakan jangan menggunakan data-data lama karena COVID-19 ini dampaknya bukan orang miskin saja ya. Semua yang miskin kena, yang kaya kena, yang semuanya kena gitu loh. Jadi kalau bagi bansos jangan lihat data lagi, data-data lama yang dianggap miskin. Padahal kalau kita perhatikan yang dapat belum tentu miskin. Ada yang punya mobil, ya bisa dicek itu. Ada yang punya mobil tapi dapat bansos, dapat apa gitu. Itu mohonlah di data ulang ya, karena saya lihat yang miskin malah ada yang nggak dapat. Itu ya kalau dibilang dosa itu tergantung agama yang kalian anut lah, apakah itu benar atau dosa atau apa, terserah lah. Karena sebenarnya kan itu tanggung jawab kalian untuk menjalankan dengan benar. Kalau nggak benar berarti kan dosa. Jadi untuk COVID-19 pembagian sembako jangan lihat lagi data-data miskin, data-data lama itu. Ratakan semua, karena yang kena COVID itu merata semua. Yang tadinya kerja sekarang tidak kerja. Yang tadinya kerja sekarang kerja tapi gajinya separuh. Ya. Ada yang udah dirumahkan, ada yang jadi mereka butuh makan sementara tidak ada penghasilan. Ya. Nah, untuk yang berperan di politik, kalau memang politik Anda untuk mensejahterakan masyarakat, ini waktunya Anda beraction supaya masyarakat sejahtera gitu loh. Saya yakin Anda berani action itu hal yang mulia ya, dan itulah sebenarnya yang harus Anda kerjakan. Jadi untuk yang menjadi wakil-wakil rakyat ya, ini mari di sini, ini waktu Anda untuk show ya, benar-benar show. Turunlah, surveilah masyarakat itu. Banyak itu masyarakat diam-diam tapi susah itu, dalam hati ini sangat susah. Mungkin ya ini hal baru ya, hal baru yang belum pernah dirasakan ya. Jadi mungkin rasa malu untuk mengakui kenyataan itu masih berat. Tapi kalau sebulan lagi seperti ini, mereka tidak ada penghasilan ya, apalagi orang-orang yang masih mengontrak rumah sementara dia di PHK atau tidak ada penghasilan. Nah pasti dia mau kemana, apa mau pakai bayar rumahnya. Nah yang gini-gini tolong ini suara mereka kan saat itu kan suara mereka kan terpakai gitu loh untuk menaikkan anggota-anggota yang menjadi wakil rakyat.
Ini yang perlu dibantu, yang seperti ini. Ya, apa terserahlah itu kebijakan atau kepintaran Anda untuk action, untuk melakukan hal yang betul-betul dapat dirasakan masyarakat itu. Tapi kalau Anda diam-diam aja, ini bahaya. Ya, Anda pura-pura merasa aman, nyaman, padahal sekitar Anda sudah mulai danger ya. Terus terang udah mulai danger. 1 bulan dalam satu rumah tangga tidak ada penghasilan itu danger, itu sangat bahaya, itu berbahaya. Nah, apalagi bulan kedua ya, nanti bulan ini kemarin April, ini Mei ya, ini Mei bulan kedua ada masyarakat yang tidak dapat penghasilan, ini sangat berbahaya. Ya, pemerintah harus tanggap untuk hal-hal ini ya. Ini karena kalau dia meledak itu biayanya lebih besar daripada mengantisipasi, ya. Karena yang kita lawan itu kesetresan, stres gitu loh. Masyarakat itu stres. Nah, bagaimana ini memasuki bulan kedua ini? Apakah masih tetap seperti ini atau ada ya kalau saya sih saya berharap ada kebijakan atau solusi ya yang tetap bisa membuat masyarakat bertahan ya. Oke deh, kita akan coba satu lagu ya. Kita coba sampai jam 12 ya. Kita akan coba satu lagi. Betapa ku sangat mencintai, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Oke, selamat malam Abang Gilang Setanggang ya. Terima kasih ya sudah like ya. Oke, satu lagu lagi ya sebagai tembang penutup ya malam ini. Atau ada request? Cuman jujur aja ya, saya bukan profesinya penyanyi ya. Ini efek dari COVID-19 ya. Akhirnya talent saya bertambah 1, Marende. Kita akan coba lagu Batak lagi ya. Oke, kita akan coba satu tembang Tapanuli ya. Holanaudo Namangatusio sebagai lagu penutup malam hari ini. Kalau mau pintar nyanyi, minum kopi. Unang besay lomos roham Tuhan, tung papos mon midahasian oloki Tuhan, jungga mos dohasian papos roham diau holan ho sasadaho. Holanaudo mangatusi rohami, Holanaudo naboi manganju ho, takal
doi di boto itu dang namar me amang maka holongi ho Surabaya manian dundung aku bulani lean aku matuho lapalasan rohami marjanji yang di rohaki ikon ho saud diam bos roham dia itu olan hodo hasia. Ya, terima kasih ya yang masih setia bergabung ya. Olana udo mangatusi rohami Olana udo naboi manganjuho takas doi di botoho itu dang namar meamang maka holongi ho Surabaya manian dundung aku bulani lean aku matuho lepalasan rohani marjanji au di rohaki ikon ho saud diam bos roham dia itu olan hodo hasia Surabaya manian dundung aku bulani lean aku matuho lapalasan rohami marjanji au di rohaki ikon ho saud diam bos roham dia itu olan hodo hasia bos roham dia itu olan hodo hasia. Oke, dengan berakhirnya lagu ini berakhir juga pertemuan kita malam ini. Sampai ketemu di hari esok. Bye.